Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nizar Ali dari kelas SI 4403 dalam mata kuliah Sistem Enterprise. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting terkait sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Oke, baik, sekarang kita ke materinya. Pertama itu ERP. Kita harus tahu dulu pengertian ERP. Jadi ERP adalah atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengelola kegiatan bisnis mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan produk, produksi, proyek, SDM, dan lainnya. ERP itu mengintegrasikan beberapa fungsi yang ada di dalam sebuah perusahaan ke dalam suatu sistem tunggal. Jadi beberapa fungsi-fungsi yang telah dibuat dalam suatu perusahaan itu bisa terintegrasi jadi satu sistem atau sistem tunggal yang disebut ERP. Mungkin sedikit membahas sejarah ERP. Jadi tahun 1990 itu ada perusahaan yang namanya Gartner Group itu mendirikan atau membentuk ERP. Namun konsep ERP sendiri sudah ada sejak tahun 1960-an. Tapi saat itu konsep ERP-nya itu hanya di sektor manufaktur dan produk contohnya itu manajemen inventaris produk. Hingga 1990 Gartner Group mendirikan ERP dan menambah modul-modul atau sistem-sistemnya itu di-upgrade, seperti penambahan modul keuangan, proyek, HRM, dan lain-lain. Hingga tahun 2000 sampai sekarang itu ERP telah mengupgrade versinya menjadi ERP 2 atau Cloud ERP. Berbicara tentang ERP, ERP itu adalah sebuah sistem. Tentu ada juga softwarenya, dan softwarenya itu bernama SAP. SAP atau System Application Product adalah salah satu software dari ERP yang digunakan perusahaan untuk efisiensi kerja perusahaan. Jadi SAP ini berkaitan dengan pengertian dari ERP itu sendiri. Di dalam ERP terdapat modul-modul atau aturan-aturan ya, dan setiap SAP itu berbeda-beda modulnya. Di sini saya mengambil beberapa contoh modul. Yang pertama itu modul accounting. Di modul accounting ini berfungsi untuk mengelola arus kas yang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan, serta membantu perusahaan menangani berbagai transaksi akuntansi. Jadi semua tentang transaksi akuntansi itu dihandle di modul accounting. Beberapa submodul dari accounting ini antara lain account receivable, asset accounting, bank accounting, dan accounts payable. Lanjut ke modul nomor 2, yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Di modul ini sesuai namanya Customer Relationship Management, yaitu hubungan bagaimana cara mengatur hubungan kita dengan konsumen atau pelanggan. Di CRM ini berfungsi meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan, digarisbawahi melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Jadi tidak hanya sebatas pelanggan melakukan pembelian lalu berakhir sudah, tidak, tetapi dilanjutkan dengan beberapa penawaran yang lainnya, agar pelanggan itu tetap setia dengan produk yang perusahaan tersebut jual. Submodulnya itu monitor sales, keeps track, improve service, dan facilitates. Terus modul ketiga, Human Resource Management, hampir sama singkatannya dari CRM. Kali ini Human Resource Management, yaitu modul yang berfungsi
meningkatkan efisiensi Departemen SDM atau HR dalam sebuah perusahaan. Nah, disinilah para karyawan dilatih bagaimana cara mereka bekerja, relation mereka antara employee satu dengan employee lain, serta mencegah, menangani, menambahkan atau mengendalikan suatu perubahan yang terjadi dalam suatu perusahaan gitu. Yang keempat, sales. Dari namanya kita sudah tahu bahwa sales adalah orang yang menjual produk atau memasarkan produk. Di sales ini dia menangani alur kerja penjualan seperti pertanyaan penjualan dari konsumen maupun dari perusahaan, penawaran, sales order, dan faktur. Beberapa contoh modul yang ada di sales, beberapa contoh submodul yang ada di sales yaitu antara lain sales, shipping, transportation, billing module, dan sales support. Selanjutnya ada inventory atau penyimpanan. Inventory ini melacak dan mengelola stok barang di sebuah perusahaan. Apakah perusahaan itu butuh tambahan barang baru atau tidak gitu. Terus dia juga bisa mengecek apakah barang yang ada ini masih perlu di-upgrade atau tidak, mengecek kondisi barang, dan lain-lainnya. Inventory management, di inventory ini semua material, kebutuhan material ini dikumpulkan data-datanya agar bisa diketahui, perusahaan kita itu lagi butuh barang ini, lagi kekurangan barang ini, dan sebagainya. Selanjutnya ada purchasing atau pembelian. Di purchasing ini dia mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang gitu. Beberapa submodulnya contoh purchase order atau pembelian, pemesanan, receipt note, purchase invoice, dan payment atau pembayaran. Yang terakhir mungkin ada manufacturing. Di manufacturing ini dia bertugas untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis. Beberapa contoh submodulnya yaitu manufacturing order, service consumption, dan entry note. Nah, di sini ada beberapa modul yang saling berintegrasi atau saling bertautan. Saya menganalisis di sini ada sales dan CRM, yaitu modul yang saling sinkron sama lain. Tetapi di tengah-tengahnya saya tulis di sini ada purchasing, karena di antara sales dan CRM itu terjadi proses purchasing atau pembelian. Ketika sales sudah memasarkan produk sampai ke tangan pembeli atau konsumen, CRM ini bertugas agar menjaga hubungan baik perusahaannya dengan konsumen tersebut. Apakah dia menawarkan jika ada suatu kerusakan barang atau lecet kepada pelanggan, dia memberitahu bahwa kalau ada sesuatu seperti itu, segera laporkan ke toko kami. Nanti kami akan proses atau memperbaiki atau sekalipun mengganti barang yang rusak tersebut dalam pemakaian waktu tertentu. Biasanya dia menyediakan garansi gitu. Dan sebagai cara untuk perusahaan tetap mendapatkan konsumen, yaitu beberapa contoh seperti memberikan bonus, memberikan diskon-diskon dari perusahaan jika suatu saat konsumen tersebut ingin berbelanja lagi ke perusahaan tersebut, membeli produk lain dengan beberapa keuntungan atau benefit yang berbeda yang ditawarkan dari perusahaan. Contohnya seperti perusahaan itu memberikan kartu member kepada pelanggan atau konsumennya yang setia lah 2-3 kali telah membeli barang di perusahaan tersebut. Akhirnya kepuasan pelanggan akan memengaruhi pendapatan dari perusahaan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Muhammad Nizar Ali mengucapkan terima kasih. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.